Hafiza Toroyan. Saya Fatia Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang Museum Pers yang ada di Kota Surakarta atau Solo. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Oke, ini dari angkatan 2024 dan 2023 punya jargon nggak nih kira-kira? Punya nggak jargon? Punya nggak? Untuk semangat pagi atau saya pimpin jargonnya? Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya apa? Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi? Pagi, pagi, pagi. Oke, teman-teman semuanya, saya perkenalkan nama saya Kuntum Fitriana, biasa dipanggil Kak BCL. Iya, Kak BCL. Kalau teman-teman kelas saya biasanya manggil saya Kak BCL. Bunga Citra Lestari. Ya betul, Kak BCL. From Tonjong. Betul. Ya betul, terus ini teman saya. Ya, saya biasa dipanggil Mas Ijal atau nama lengkapnya Faisal Jabir Pratama dari Prodi Pendidikan Sejarah yang sedang magang menjadi tour guide. Iya betul sekali teman-teman semuanya. Jadi kebetulan kami mendapatkan tugas ya Mas Faisal ya. Iya. Di sini untuk memandu di situs Candi Bajang Ratu. Betul sekali teman-teman semuanya. Namun karena situs pertama kita itu ada di Museum Majapahit ya. Jadi kita akan bahas tipis-tipis nih kayaknya Mas mengenai Museum Majapahit. Ya, di sini teman-teman semua udah ada yang pernah ke Majapahit? Belum, tapi udah tahu ya. Udah tahu Majapahit belum nih? Belum tahu. Belum? Belum. Tahu. Oke, tadi ada yang bilang tahu nih. Kayak kita perlu tanya-tanya nggak sih, Mas? Siapa yang bilang tahu deh? Dari belakang ya? Aduh, Mas udah ini. Saya Oke. samperin apa, Pak? Iya, boleh. Oke. Museum Majapahit terletak di mana? Kabupaten atau kota? Trawulan, Komplek Trawulan di Kabupaten Mojokerto. Betul. Betul Mbak Kuntum, ada di Kabupaten Mojokerto. Iya, tepuk tangan dong untuk Mas Dolio. Ya, betul sekali. Jadi, insya Allah teman-teman di sini udah paham ya mengenai situs di sekitar candi, di sekitar situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Dan di Museum Majapahit ini Mas, sebenarnya itu tidak hanya menyimpan artefak mengenai peninggalan dari Kerajaan Majapahit saja teman-teman semuanya, tapi juga menyimpan beberapa artefak dari berbagai macam kerajaan yang ada di Jawa Timur. Karena Museum Majapahit ini juga dikenal sebagai PIM atau Pusat Informasi Majapahit. Apa aja tuh Mbak Kuntum peninggalan? Ya, ada dari peninggalan Kahuripan, ada dari peninggalan Singasari, terus Kerajaan Kediri, Jenggala. Jadi memang tapi tidak sebanyak dari Kerajaan Majapahit teman-teman semuanya. Jadi memang nanti di sini ada yang dapat tugas KKL di Museum Majapahit. Sepertinya tidak ada Mbak Kuntum. Yang nanti kita akan pandu adalah Bajang Ratu sama Candi Tikus nanti Yang teman-teman. taking video itu biasanya dari angkatan 2023 dan 2024 tidak ada di Museum Majapahit. Nanti dari angkatan bawah 2024 ada? Nggak ada. Di Museum ya, Museum Majapahit. Nggak ada. Nggak ada. Iya, jadi kita akan mengunjungi 4 situs teman-teman. Yang pertama itu ada di Museum Majapahit, kemudian selanjutnya kita lanjutkan di situs Candi Bajang Ratu, lalu yang ketiga ada di situs Candi Tikus, dan terakhir itu kita di Patung Buddha Tidur teman-teman semuanya. Ya, yang ini yang dapat di museum itu apa namanya? Video tidak ada. Siapa aja teman-teman? Siapa? Oh, di satu semua. Berarti tidak ada yang di sini ya. Oke. Jadi teman-teman yang di sini santai dong. Di apa ya, di museum.
Tapi sebelumnya Buntum, sebelum kita membahas lebih lanjut Kerajaan Majapahit atau sekitarnya Komplek Trawulan, tapi teman-teman lebih mengetahui dulu Mojokerto. Mojokerto adalah kabupaten. Tetapi Mojokerto itu ada 2 wilayah distrik, yang dimana Mojokerto dibagi kabupaten sama kota Mojokerto. Jika kota Mojokerto memiliki Komplek Trawulan, mohon maaf, kalau Trawulan itu ada di Kabupaten Mojokerto, tetapi kalau kota Mojokerto itu memiliki 3 wilayah kecamatan, termasuk kota terkecil kedua di Jawa dan kota terkecil ketiga di Indonesia. Yang pertama, ada yang tahu kota terkecil di Jawa? Di Jawa Tengah tepatnya, yang ada Borobudur. Nah, betul, itu kota terkecil di Jawa, itu Magelang. Kota terkecil kedua apa tadi namanya? Kota apa? Kota Mojokerto, itu kota terkecil kedua di Jawa. Nah, kota Mojokerto atau Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah enclave. Tahu Mas Dule enclave? Tahu. Apa? Wilayah yang terpisah dari wilayah induknya. Betul, itu salah satu wilayah yang terpisah dari kota induknya atau dari kabupatennya. Enclave juga bisa diartikan adalah wilayah yang sering dikunjungi turis asing dari Kabupaten Mojokerto itu menjadi kota metropolitan yang mendukung dari Surabaya. Ada yang tahu yang namanya metropolitan itu gerbang apa? Ada yang tahu nggak tentang Mojokerto? Tidak ada yang tahu. Ya, betul. Mojokerto itu memiliki nama wilayah industri, namanya Gerbang Kertosusilo. Gerbang Susilo. Ya, Gerbang Kertosusilo ini mana itu akan mendukung pemasukan Surabaya seperti Jabodetabek. Jabodetabek adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Cikarang. Terima kasih ya. Jabodetabek. Majapahit yang akan kita kunjungi, bahwasannya museum ini ditangani langsung oleh BPK 11 tim Jawa Timur. BPK itu singkatan dari Badan Pelestari dan Kebudayaan. Ini di bawah naungan dari Kementerian Kebudayaan langsung, yang mengelola mengenai temuan-temuan artefak, temuan situs yang ada di wilayah Jawa Timur. Makanya pedesaan. Sudah, nggak apa-apa panjenengan, yang penting percaya, karena yang saya sampaikan panjenengan belum tentu paham karena itu bahasa Pali. Tetapi di bahasa Indonesia, sila pertama Pranatipata itu adalah kami bertekad tidak. Dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja lapangan yang kemarin kita sudah ke Mojokerto, kita sudah keliling-keliling dan mampir di Madiun, dan hari kedua ini kita izin rawuh di Sangiran, Bapak. Ini mungkin juga sekarang
dialog juga ulama-ulama keraton dan nanti didoakan di Masjid Al-Fatih dan diiringi dengan gamelan ini gue bisa aja. Adakah di sini yang udah tahu tentang monumen pers itu sendiri? Belum, Mbak. Oke, belum ada yang tahu nih, masa? Oke, mungkin di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang monumen pers ya. Oke, monumen pers itu sendiri merupakan sebuah monumen dan sudah tercatat sebagai cagar budaya yang ada di Surakarta. Monumen pers juga bukan apa ya, bukan monumen saja gitu, tapi juga sebagai museum. Benar, di monumen pers ini juga digunakan sebagai museum pers yang digunakan untuk kegiatan konferensi pers Indonesia para wartawan yang ada di Indonesia. Monumen pers ini didirikan pada tahun 1918 oleh Sri Mangkunagara yang ke-7 dan dibangun oleh seorang arsitek yang berasal dari Wonosobo, yaitu Abu Kasar Atmodiromo. Monumen pers sendiri dahulunya itu digunakan sebagai berkumpulnya para bangsawan dan orang-orang penting. Kemudian dan sekarang itu dijadikan sebagai museum koleksi-koleksi pers yang ada di Indonesia. Untuk itu pada dahulunya juga monumen pers ini namanya bukan monumen pers ya. Pada awalnya nama monumen pers itu adalah Societet Sasana Suka, atau yang digunakan oleh pada zaman dahulu pada masa keraton masih berkuasa pada Sri Mangkunagara 7, digunakan sebagai tempat perkumpulan para bangsawan dan tempat perkumpulan sosial bagi tamu-tamu raja dan keraton pada saat itu. Oke, monumen pers ini sendiri digunakan sebagai tempat berdirinya PWI yang pertama pada tahun 1946. Nah, monumen pers ini dikoleksikan digunakan dan koleksi-koleksinya itu berasal dari seorang tokoh, yaitu Sudaryo Cakrosisworo. Nah, koleksi-koleksi tersebut merupakan koleksi pribadi yang berasal dari Pak Sudarjo sendiri. Jadi ini merupakan koleksi pribadi, sebagian koleksi pribadi dari seorang tokoh, yaitu Sudarjo Cakrosisworo itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pada perjalanan kali ini tentang monumen pers. Mungkin di sana kita akan mengulas lebih dalam tentang monumen pers itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Oh iya, kelompoknya Mbak, kelompoknya belum disebutkan. Oh iya, kelompoknya. Untuk kelompok saya yaitu Mbak Kristina, ada Mbak Falda, Mbak Dea, Mas Yusuf, Mas Muhammad Rifai, Mas Zaki, Mbak Devi, Mbak Nashwa, Mbak Nabila, dan Mbak Diva. Untuk itu nanti kita berkumpul terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke dalam monumen pers itu sendiri ya. Untuk kelompok saya sendiri nanti ada ada Mbak Salma Hafizo, ada Mbak Fatia Rahmawati, ada Mas Dendi Arif Saputro, ada Mas Dava Naufal, ada Mas Hirsi, ada Mbak Dina Isnaini, ada Mbak Dia Lestari, ada Mbak Azro, ada Mas Raihan. Nanti juga bisa berkumpul terlebih dahulu sebelum memasuki monumen pers. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan tentang monumen pers sendiri. Nanti lebih lanjutnya bisa di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, kita sudah berada di Museum Pers yang terletak di
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Yuk kita lihat apa saja yang ada di dalam Museum Pers. Jajahan Belanda, kita sering mendengar istilah sosieteit yang banyak dibangun oleh Belanda maupun bangsawan kerajaan pribumi di beberapa kota. Demikian juga di kota Surakarta. Sosieteit dibangun sebagai ruang publik untuk berinteraksi sosial dan hiburan. Acara dansa dan pagelaran musik juga ruang diskusi publik sering dilakukan di gedung sosieteit. Selain itu, sosieteit dapat pula diartikan sebagai grup sosial. Di kota Surakarta terdapat beberapa sosieteit, diantaranya Sosieteit Harmoni, Sosieteit Hamiproyo, dan Sosieteit Mangkunagaran. Di antara sosieteit tersebut hanya tersisa satu saat ini yang masih berdiri, yaitu Sosieteit Mangkunagaran yang sekarang menjadi Gedung Monumen Pers Nasional. Alhamdulillah sampai hari ini masih tetap cantik, tetap kuat berdiri, bisa teman-teman kunjungi, bisa teman-teman nikmati dan berfungsi sekarang sebagai monumen pers nasional. Jadi kalau bertanya kok bisa beralih fungsi itu gimana? Jadi di tahun 1940 jauh Ini kan bukan komunikasi yang digunakan oleh orang sipil. Paham kalau masih ada yang kurang paham? Jadi kalian bisa Jadi teman-teman, kita sudah berada di dalam Museum Pers yang dimana Museum Pers ini merupakan salah satu gedung yang bernama lupa. Kita sudah berada di dalam Museum Pers yang dimana dulu museum ini itu bernama Sosieteit Sasana Suka yang didirikan oleh Mangkunagaran ke-7. Jadi museum ini juga resmi dibuka secara umum itu pada tanggal 9 Februari 1978. Nah, untuk lebih lanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman semua, setelah Museum Pers ini diresmikan pada tanggal 9 Februari tahun 1973. 8. Museum Pers ini diresmikan pada tanggal 9 Februari tahun 1978. Terdapat penambahan bangunan baru di mana Menteri Penerangan Ali Mutopo mengambil prakarsa untuk melanjutkan pemugaran dan melengkapi Monumen Pers Nasional sebagai wujud perhatian dan minat besar terhadap perkembangan pers nasional. Sehingga dilakukanlah penyempurnaan pemugaran untuk melengkapi bangunan utama Monumen Pers Nasional. Sini saya sedikit menginformasikan ya mengenai runtutan peristiwa atau perkembangan dari Sosieteit Mangkunegaraan menjadi Monumen Pers Nasional dari tahun 1956 sampai 1982. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri ya bagaimana deskripsi dari berbagai runtutan peristiwa yang berpengaruh bagi perkembangan Monumen Pers Nasional itu sendiri.
sudah dijelaskan itu terdapat fasilitas yang ada di Museum Fair. Belum deh teman-teman, selain yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, terdapat juga fasilitas yang ada di sini, yaitu ada area parkir, ada toilet, ada juga perpustakaan yang ada di lantai 2, terus ada arsip, media cetak, serta ada monumen pers nasional seperti itu. Jadi jam operasional Museum Pers Nasional ini buka dari jam 9 hingga jam 3 sore, tepatnya di hari Senin hingga hari Sabtu, teman-teman semua. Teman, pada Museum Pers ini sendiri HTM-nya gratis loh, jadi teman-teman bisa gitu kesini untuk mungkin mencari arsip. Teman-teman, Jangan lupa Berkunjung ke museum. Teman-teman, jangan lupa teman-teman, jangan lupa berkunjung ke Monumen Pers Nasional. salah bintang. Ya, Apalah, Den. apalah.